Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil sampling kami mengenai koleksi sampling. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Di antaranya, Fikri Aida Fitriah, NIM B1A021001, Khofifah Nur Fatihah, NIM B1A021007, Salsabila Syakira, NIM B1A021008, Putri Fiona Sikumbang, NIM B1A021017, Dian Ratnamia Kartika, NIM B1A021019, Nela Septiani, NIM B1A021023, Resti Januar Sulistiani, NIM B1A021032, Dwi Setianingrum, NIM B1A021047. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai karakteristik, identifikasi, dan koleksi hewan invertebrata dan vertebrata dari lingkungan Gedung Rektorat Universitas Jenderal Sudirman. Kegiatan sampling dilakukan di Gedung Rektorat Universitas Jenderal Sudirman pada tanggal 4 September 2022. Tujuan dilakukannya kegiatan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui deskripsi karakter dari masing-masing hewan. Yang kedua, untuk mengenal bagaimana metode sampling dari masing-masing hewan. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengoleksi spesimen dari masing-masing hewan. Yang keempat, untuk mengerti dan memahami tentang tata nama hewan. Yang kelima, untuk mengetahui klasifikasi atau hubungan kekerabatan dari hewan tersebut. Adapun manfaat dari kegiatan ini yaitu yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai konsep deskripsi karakter, metode sampling yang benar, cara mengoleksi spesimen, tata nama hewan, dan klasifikasi atau hubungan kekerabatan dari masing-masing hewan. Yang kedua, memberikan manfaat bagi pembaca yaitu dapat memperdalam ilmu klasifikasi hewan dan dapat mengaplikasikan teori atau metode sampling yang ada. Alat yang digunakan dalam penugasan kali ini yaitu ada styrofoam, sarung tangan lateks, jaring, tabung kaca, alat suntik, dan jarum. Bahan yang digunakan adalah kloroform dan alkohol. Sampel yang diperoleh yaitu 2 jenis kupu-kupu, ikan nilem, ikan nila, dan laba-laba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis mendalam. Di sini praktikan harus mencari dan mengumpulkan sampel dan mengidentifikasi sampel yang telah ditemukan. Cara kerjanya, yang pertama, sampel diambil menggunakan alat yang telah disediakan. Yang kedua, sampel yang ditemukan dibius atau dibuat tidak berdaya menggunakan kloroform. Yang ketiga, sampel yang sudah tidak bergerak disuntikan alkohol dan pastikan seluruh bagian tubuhnya terkena alkohol. Yang keempat, untuk kupu-kupu dan laba-laba disematkan pada styrofoam dan untuk ikan dimasukkan ke dalam tabung kaca berisi alkohol. Spesimen pertama yaitu laba-laba Argiope caesaerlingi. Laba-laba ini ditemukan di sekitar pepohonan Fabio, Universitas Jenderal Sudirman. Laba-laba ini mempunyai klasifikasi yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Arachnida, Ordo Arane, famili Aranaida, genus Argiope, dan spesies Argiope caesaerlingi. Deskripsi spesies Argiope caesaerlingi adalah laba-laba yang hidup di tempat terbuka seperti kebun. Memiliki ciri-ciri bagian kepala bercorak seperti batik berwarna hitam dan putih. Bagian dorsal berwarna hitam dan terdapat 2 garis kuning yang memanjang. Sedangkan bagian ventral berwarna kuning berbentuk huruf U terbalik, tetapi bagian tengahnya berwarna kuning terputus. Kakinya berwarna hitam, terdapat belang-belang putih di setiap ruas dan memiliki bulu. Laba-laba Argiope caesaerlingi menggantung ke bawah dengan kedua kakinya saling berpasangan. Perutnya berbentuk segi 5 dengan garis melintang kuning. Bagian dada dan kepala memiliki pola perak keabu-abuan dengan warna latar belakang hitam. Warna kakinya didominasi warna hitam dengan beberapa warna lain seperti kuning dan putih. Klasifikasi Tanesia pelea termasuk dalam Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Lepidoptera, famili Nymphalidae, genusnya Tanesia, dan spesiesnya Tanesia pelea. Kupu belang yang termasuk ke dalam spesies Tanesia pelea. Tanesia pelea ini ditemukan oleh Salsabila di pepohonan dekat danau Rektorat Universitas Jenderal Sudirman.
ciri-cirinya terdiri dari beberapa bagian, di antaranya ada kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Kupu-kupu belang ini mempunyai lebar sayap sekitar 9 cm saat membentang, yang masing-masing mempunyai lebar 4,5 cm. Pada kepala kupu-kupu lengkap ada antena, mata, palpi, 3 pasang kaki, dan proboscis. Permukaan kupu-kupu berwarna coklat keputihan yang didominasi dengan corak berwarna coklat muda di bagian tengah dan coklat tua di bagian pinggir. Pada bagian corak yang berwarna coklat, terdapat corak yang berbentuk seperti coretan berwarna hitam. Kedua ujung antenanya membulat dan terdapat bulu-bulu halus berwarna coklat tua. Pada bagian perut atau abdomen kupu-kupu, terdapat ruas-ruas berwarna coklat dan hitam berselang-seling di antara ruas-ruasnya. Terdapat garis horizontal berwarna coklat di sepanjang sayap kupu-kupu. Dari hasil pengamatan, ikan nilem atau yang memiliki nama ilmiah Osteosilus vittatus diperoleh pada kolam air depan Rektorat Universitas Jenderal Sudirman dengan ketinggian dan koordinat pada titik 135,6, 7 derajat 24,2680 menit bujur selatan, 109 derajat 14,7540 menit bujur timur. Ikan nilem memiliki ciri-ciri tubuh pipih yang memanjang, ujung mulut runcing dan terdapat moncong, bibir tertutupi oleh lipatan kulit, dan terdapat warna kemerahan pada perut, serta terdapat warna kehijauan pada punggung. Hal itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh Hedianto dan Purnamaningtyas pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa bentuk tubuh ikan nilem itu memanjang dan pipih, terdapat 2 pasang sungut peraba dan kedua sudut mulutnya serta bibir tertutupi oleh lipatan kulit. Warna perut kemerahan dan warna punggung coklat kehijauan. Warna sirip kaudal, sirip anal, dan sirip ventral kemerahan. Ikan nilem juga dibedakan menjadi 2 berdasarkan warna pada sisiknya, seperti yang disebutkan oleh Hajamalia dan Atmawinata pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa spesies ikan nilem dapat dibagi dari warna sisik pada dasarnya, yaitu sirip punggung, yaitu coklat kehitaman yang biasa disebut dengan Osteosilus hasselti, sedangkan yang berwarna hitam kehijauan disebut dengan Osteosilus vittatus. Dari hasil pengamatan, ditemukan kupu-kupu putih atau yang memiliki nama ilmiah Leptopsyanina yang diperoleh dekat Danau Rektorat Universitas Jenderal Sudirman. Leptopsyanina memiliki ciri-ciri tubuh yang berukuran kecil. Sayap kupu-kupu tersebut berwarna putih dan terdapat bintik hitam di tepi atas sayap. Hal tersebut sesuai dengan literatur yang diperoleh dari M. Adrianto dan Kinoga pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa Leptopsyanina memiliki sayap berukuran sekitar 20-30 mm. Warna sayap memiliki warna dasar putih dan sedikit hitam pada bagian tepi sayap dengan ketinggian dan koordinat pada titik 133,2, 7 derajat 24,2870 menit bujur selatan, dan 109 derajat 14,7739 derajat bujur timur. Kupu-kupu ini memiliki ukuran tubuh yang kecil dan berwarna putih pada bagian toraks bawah, dan punggungnya juga berwarna putih. Kepala berwarna kuning dan memiliki warna mata hitam. Dari hasil pengamatan yang terakhir terdapat ikan nila Orenchromys niloticus yang diperoleh pada kolam air depan Rektorat Universitas Jenderal Sudirman dengan ketinggian dan koordinat pada titik 136.5,7 derajat 24.2720 lintang selatan dan 109 derajat 14.7550 lintang timur. Ikan nila mempunyai ciri-ciri tubuh yang mirip dengan ikan nilem, yaitu bentuk tubuh pipi memanjang, memiliki sisik yang besar, mata yang berwarna hitam sedikit menonjol, dan terdapat warna putih pada tepinya. Ikan nila juga memiliki sirip yang lengkap, yaitu berupa sirip punggung, sirip perut, sirip dada, sirip dubur, dan sirip ekor. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Saparinto dan Rini 2013. Ikan nila dilengkapi dengan sirip yang sempurna, yaitu sirip punggung atau dorsal fin, sirip perut, ventral
ventral fin, sirip dada, pectoral fin, sirip dubur anal fin, dan sirip ekor caudal fin. Berdasarkan dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan, macam-macam hewan dari lingkungan Rektorat Universitas Jenderal Sudirman yang kelompok kami peroleh antara lain laba-laba atau Argiope keiserlingi, kupu-kupu belang atau Tennecia pelea, ikan nilem atau Osteocoelus vittatus, kupu-kupu putih atau Leptocyanina, dan ikan nila atau Oreochromis niloticus. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.